Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Jumat Kiamat. Jumat Kiamat ini membahas tentang ajaran-ajaran tentunya di Islam ya, yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya tentang sosok atau satu tokoh yang sudah meninggal, itu saya telusuri meninggalnya itu masuk di alam roh mana gitu, apakah dia di alam roh orang soleh atau tidak, atau masuk di alam roh orang kafir, atau bahkan tidak ketiga-tiganya. Bisa jadi masih nyangkut di alam jin kafir. Kalau di alam jin muslim tidak, saya pastikan tidak, karena di ujung akhir zaman ini seluruh jin muslim sudah berbaiat dan bersyahadat. Semua mereka fokus kepada Allah. Ya, manusia saja yang lambat ya. Saya menilainya sangat lambat, tidak gercep seperti jin muslim. Jin muslim itu sangat luar biasa bagi mereka, melihatnya itu dari sinar tubuh kita ini. Dia tahu betul, nggak seperti manusia. Memang manusia itu kan terhijab ya. Kalau jin muslim itu enggak, tahu kamu siapa dia tahu, Anda siapa dia tahu, Anda pendusta dia tahu. Jadi sangat berbeda dengan manusia. Nah, jadi banyak bahasan-bahasan tentang goib di sini. Ya, sebenarnya sih saya ingin membuat sama seperti kalian sebenarnya, pengen buat konten yang lebih lagi, artinya kayak semacam podcast gitu. Saya bertanya kepada sosok, misalnya Ibu Bidadari Kidul ya, podcast ginilah, ngobrol gini ya, tapi kalian nggak kelihatan kan. Kalau saya ya kelihatan, saya lihat dia ngobrol gitu ya, ngobrol. Jadi podcast saya itu bukan untuk ngobrol sama manusia, bukan, tapi ya di situ ada raja, ratu, jin muslim, bidadari, ibu bidadari kidul, roh suci. Sayanya sangat ingin, tapi Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki. Nggak boleh, karena nggak boleh semuanya itu harus diketahui umat manusia, seperti itu ya. Nah, jadi pada video ini kali ini saya ingin membahas tentang orang yang berhaji. Nih, saya tergelitik aja ya, dari ada saya lihat di suatu video Ruben Onsu ya, artis terkenal namanya Ruben Onsu, mencium kain penutup Ka'bah. Kain penutup Ka'bah itu dicium. Ada juga orang cium hajar aswad, ada ya. Terus dipoto lagi. Aduh, mohon maaf saudaraku ya, ini mohon maaf banget ya. Silahkan kalian marah, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya diberi petunjuk, saya memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi begini, kalau kalian tuh berhaji ya, nggak usah foto-foto. Di sisi Allah kalian tuh tidak punya nilai, kecuali kalian pamer-pamer gitu, foto depan Ka'bah, foto di sini. Pada saat itu kan ritual yang ininya tuh kesana. Kamu tuh harus khusyuk, ini kamu tuh harus fokus kepada Allah. Jadi kamu tawaf itu ya, tawaf itu tuh kamu harus fokus pada Allah.
bukan kamu foto-foto di Hajar Aswad, cium penutup Ka'bah, ya kan, kainnya itu ya. Nah, kalian tuh nggak punya nilai di sisi Allah jadinya. Benar, nggak ada nilai di sisi Allah. Percuma kalian. Saya sampaikan ini percuma. Kecuali kalian kayak gitu untuk pencitraan di dunia manusia, pencitraannya bahwasannya kamu tuh udah menunaikan ibadah haji, ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang tujuan kalian untuk itu, ya untuk pencitraannya, itu bagus, memang saya nilai bagus. Tapi kalau kalian itu untuk fokus kepada Allah, jauh dari kata bagus itu. Saya nilai, bukan saya nilai ya, saya diberi petunjuk Allah, itu tidak, di sisi Allah itu tidak ada nilai. Itu saja petunjuknya, tidak ada nilai. Di sisi Allah tidak ada nilai, itu petunjuknya. Jadi kalian adalah orang-orang yang merugi kalau menurut saya. Buat apa seperti itu? Gitu ya, banyak nggak kayak gitu? Banyak sekali orang Indonesia itu foto-foto ya, banyak sekali. Tapi kalau untuk pencitraan, oke, bagus. Selanjutnya, itu kan yang namanya ibadah haji ya. Semua orang pasti ingin cium Hajar Aswad ya, megangnya atau mencium di dalamnya begini ya. Pasti kan seperti itu kan ibadah haji, umroh juga ya. Jadi begini, nggak perlu kalian harus seperti itu, desak-desakan, terinjak-injak. Dari jauh pun bisa kok, dari jauh pun bisa. Terkadang ya manusia ini itu udah salah dalam pemahaman, banyak yang salah. Yang penting itu, ini kalian itu loh, ini kalian itu yang terhijab jadi tidak terhijab. Kalbu kalian itu ke sana, roh kalian itu dekat dengan Allah, itu yang penting. Kalian ini salah besar ya. Jadi kembali lagi tentang tadi Hajar Aswad tadi ya, kalian kan tawaf nih, ini contoh nih Ka'bah lah ya. Ini kan sudah terlihat nih pas lagi tawaf ya, udah melihat Assalamualaikum ya Hajar Aswad gitu ya. Assalamualaikum ya Hajar Aswad, aku sangat sayang padamu, sangat mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Baca syahadat, baca salawat, udah selesai. Lanjutkan tawaf lagi. Seperti itu lebih bagus. Dan itu yang diberi petunjuk pada saya. Seperti itu, seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, itu petunjuknya. Jadi kalian nggak usah desak-desakan, terinjak-injak, nggak usah. Yang penting itu ada di sini nih, di sini kalian. Itu yang penting. Terus ada lagi komentar ya, Ka'bah itu apa katanya, ada di tempat lain kan gitu ya, bukan, Ka'bah itu bukan di Mekah gitu ya. Nah terus ada lagi yang berkomentar, tawaf buat apa menyembah batu katanya gitu kan ya. Kamu salah itu yang ngomong begitu. Tahu nggak kamu itu? Ini sudah dirancang Allah. Ini sudah dirancang Allah. Ini Ka'bah ini tadi, kalau ditarik lurus ke sana, ke langit ketujuh, itu tempatnya malaikat bertawaf.
malaikat itu bertawaf. Jadi di langit ketujuh itu tempatnya malaikat bertawaf. Nah, ditarik garis lurus sampai Mekah ini. Ka'bah ini tadi. Itu tempat tawafnya manusia. Kenapa harus memutar begini? Ya memang langit dan bumi ini berputar kok. Bukan stuck gitu, enggak. Yang putar. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang Ka'bah itu bukan di situ, dusta. Itu dusta itu. Ya, seperti itu. Nah, saya mau menjelaskan tentang sedekah. Jadi begini saudaraku, kalau kalian mau bersedekah, misalnya di Idul Adha bersedekah sapi, kambing, nggak usah pakai nama-nama di situ. Cantumkan di kambing itu, di sapi itu nama si Fulan, terus diumumkan lagi di masjid, si Fulan berkurban sapi, si Fulan berkurban kambing, namanya ada kan. Nggak usah, nggak punya nilai. Percuma kalian sedekah, percuma kalian berkurban, nggak punya nilai di sisi Allah. Ya kalian mau bersedekah, mau berkurban, udah kasih aja. Cukup si panitianya aja yang tahu, nggak usah disebar-sebarkan ke orang lain, nggak usah. Tapi kalau kalian mau pencitraan silahkan, supaya tetanggamu tahu semuanya, ya silakan, nggak apa-apa. Apalagi kayak ada itu artis ya kan, wah dia nih kambing sapinya 1 ton kan gitu kan, 1 ton lebih. Nah, saya berkurban ini katanya ya kan, untuk ini ya apa aja lah dalilnya, ya silakan, nggak apa-apa kalau untuk pencitraan ya. Itu sangat bagus kalau pencitraan, karena apa? Dilihat manusia. Nah, dilihat manusia, dikatakan hebat oleh manusia. Tapi di sisi Allah dia tidak punya nilai, itu saya sampaikan. Seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudaraku ya dilimpahkan rahmat rezeki, terutama orang-orang yang salah jalan itu, orang-orang yang tidak tegakkan tauhid, menyembah-nyembah kuburan, orang-orang yang melakukan pesugihan, orang-orang yang ngalap berkah ya, orang-orang yang meminta-minta ke kuburan, bahwasanya kuburan bisa menyelesaikan masalahnya. Bertobatlah, semoga kalian mendapat hidayah dari Allah.